Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo, jumpa lagi di channel Petani Malang Selatan. Oke Bolo, kali ini kembali lagi saya di lahan kedua kita, di kebun cabai rawit kaliber yang usianya baru 12 hari setelah tanam Bolo. Jadi yang belum tahu, ini adalah cabai rawit kaliber kita yang kita tanam dari bibit tua ya Bolo. Waktu kita tanam itu usianya 60 hari setelah semai, dan kali ini di usia 12 hari kondisinya seperti ini Bolo. Tunas-tunas baru mulai bermunculan ya, hampir di setiap tanaman itu sudah bermunculan tunas-tunas baru. Jadi di usia 6 hari kemarin Bolo, ini sudah kita lakukan pemupukan satu kali menggunakan pupuk NPK, kemudian ada juga fosfat dan juga pupuk daun yang kita kocorkan. Tidak lupa juga kita berikan asam amino untuk menunjang pertumbuhan perakaran dan juga merangsang tunas-tunas baru supaya cepat muncul. Dan terbukti Bolo, setelah kita berikan pupuk fosfat dan asam amino, di 6 hari berselang tunas baru sudah kelihatan bermunculan merata di seluruh tanaman ya. Nah jadi inilah fungsinya atau gunanya kita mempelajari apa yang dibutuhkan oleh tanaman Bro. Jadi tidak harus pupuk yang kita berikan ini yang mahal-mahal atau menggunakan pupuk dengan dosis yang tinggi, itu tidak harus. Pupuk yang kita berikan itu harus sesuai dosis dan takarannya, terutama harus sesuai dengan daya serap tanaman Bolo. Jadi pemupukan yang kita lakukan supaya lebih efektif ya. Tipikal cabai rawit kaliber ini batangnya besar-besar Bolo, kemudian daunnya melebar, tapi nanti ketika sudah memasuki fase generatif, kondisi daunnya nanti mulai mengecil. Di setiap penanamannya saya selalu tanam cabai rawit kaliber Bolo. Jadi saya nggak pernah membuang tanaman cabai rawit kaliber kita ya. Di setiap musim tanam pasti selalu kita tanam, karena kita tahu kualitas dari hasil buah yang dihasilkan dari cabai kaliber ini memang sangat mantap ya Bolo. Jadi selalu kita tanam di setiap musimnya, tidak pernah terlewatkan. Jadi video ini adalah video sambungan dari part sebelumnya, di video sebelumnya ya kemarin. Jadi ini hari yang sama Bolo. Tadi sudah kita spray satu kali ya di usia 12 hari ini untuk mencegah hama kutu-kutuan. Untuk video lengkapnya Bolo bisa ditonton pada ini ya, tombol di atas, atau bisa cek di playlist kita tanam cabai metode buku merah merona. Sekedar informasi Bolo, di lahan kedua kita ini total populasinya 4.000 pohon, tapi yang baru ditanami sekitar 2.500 pohon. Sedangkan petakan yang ini Bolo, ini masih belum ditanami karena bibit kita kurang. Bibit persemaian kita yang kemarin ditanam itu ternyata tidak memenuhi untuk seluruh tanaman di sini ya. Alhasil kita harus menunggu bibit kita yang disemai sama orang lain. Jadi kalau ada yang tanya, Mas, penanaman tahun ini berapa pohon populasinya? Nah jadi Bolo, di musim tanam ini kita tanam 16.000 pohon, yang mana 15.000-nya itu cabai rawit dan 1.000 sekian nanti ya, 1.000 lebih itu tanaman cabai merah keriting atau CMK varietas Lotan Bar. Oke Bolo, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke bahan-bahan apa saja yang akan saya gunakan untuk pemupukan kedua kali ini di usia 12 hari setelah tanam. Oke kawanku, jadi ini 3 bahan yang akan kita gunakan pada pemupukan kedua ini ya, di usia 12 hari setelah tanam. Jadi ini pupuk simpel-simpel saja Bolo, tapi menurut saya ini sudah tepat sasaran. Untuk yang pertama kita pakai NPK 1616. Ini saya pakai mereknya Pak Tani. Untuk merek udah tidak perlu ambil pusing Boro, yang penting NPK 1616 bebas merek ya. Saya pakai mereknya Pak Tani karena mudah larut di dalam air ya. Untuk dosisnya kita pakai setengah gelas ini ya, setengah cangkir atau sekitar 100 gram untuk tangki 20 liter air.
Berikutnya kita pakai Ultradap. Ini pupuk kandungan fosfat tinggi ya. Nah sebentar. Nah seperti ini bolo. Untuk fosfatnya 60%, nitrogennya 12%. Jadi ini membantu tanaman untuk merangsang pertumbuhan perakaran supaya lebih lebat dan lebat lagi bolo. Selain itu juga bisa merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru supaya cepat lebat ya untuk perbatangannya bolo. Dan yang terakhir sekaligus tidak akan pernah saya tinggalkan adalah asam humat. Tapi ini bukan asam humat ya, ini sodium humat. Jadi sama saja asam humat atau sodium humat. Jadi kita berikan asam humat atau sodium humat ini fungsinya untuk merekatkan unsur hara di dalam tanah supaya mudah terserap oleh tanaman. Jadi walaupun musim hujan nanti pupuknya tidak hanyut, ketika musim kemarau pupuknya tidak menguap. Jadi sangat efektif untuk pemupukan kotor bolo. Nah untuk asam humat sendiri manfaatnya tidak cuma itu, tapi juga bisa menjaga pH tanah supaya tetap netral, jadi tidak asam atau basah, sehingga tidak menjadi sarang dari jamur fusarium. Nah ini adalah 3 bahan yang kita pakai kali ini bolo. Untuk dosisnya tadi ya, ini setengah gelas atau 100 gram, Ultradapnya 4 sendok makan, asam humatnya 3 sendok makan. Ini untuk tangki 20 liter air. Kalau yang menggunakan tangki 16 liter bisa silahkan sesuaikan sendiri ya bro. Langsung saja kita campurkan bahan-bahannya dulu. Oke bolo, pemupukan kita yang kedua sudah selesai ya. Semoga setelah dilakukan pemupukan ini bolo, tanaman kita bisa lebih subur lagi, tunas-tunas airnya bisa cepat memanjang lagi bolo. Jangan lupa subscribe channel Petani Malang Selatan ya, supaya mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya nantinya. Nantikan juga bolo video saya selanjutnya untuk kita bisa pantau bareng-bareng perkembangan cabai rawit kaliber kita ini. Untuk metode yang saya gunakan bolo, saya menggunakan metode yang sudah saya tulis di buku merah merona. Nanti tutorial gratisnya bolo di setiap video-video saya nanti bisa dicek di playlist tanam cabai metode buku merah merona. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut terkait metode tanam yang saya gunakan, bisa beli buku merah merona bolo, rahasia sukses tanam cabai modal minim. Di bukunya sudah saya tulis lengkap tata cara tanam cabai mulai dari awal persemaian sampai perawatan hingga panen bolo.
yang tentunya semua itu hasil dari pengalaman 5 tahun saya bertani cabai, termasuk cara memprediksi tanam cabai panen mahal. Oke kawanku, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga video saya bisa bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan juga like dan share, follow video saya supaya semakin banyak orang yang menonton dan semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video-video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sukses makmur luar biasa.